Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Dwi Ferdiansyah dari program studi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0514899044. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan 31 mata kuliah administrasi jaringan. Terima kasih. Baik, untuk soal yang pertama atau tugas 1 ini itu diberikan pertanyaan atau diberikan studi kasus. Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifik jaringan pada kantor pusat yaitu Departemen Penjualan memiliki 50 perangkat, Departemen Pemasaran 30 perangkat, Departemen Teknologi Informasi memiliki 10 perangkat, server 5 perangkat, serta koneksi WAN menuju kantor cabang. Lalu pada kantor cabang memiliki spesifikasi total perangkat 20 perangkat, serta koneksi WAN menuju kantor pusat. Lalu tersedia juga alamat IP yaitu 192.168.10.0/24. Teman-teman juga jangan lupa untuk menyiapkan terlebih dahulu IP calculator dan juga subnet mask quick reference. Oke. Pada nomor 1 kita diperintahkan untuk merancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Lalu kita disuruh untuk menentukan subnet mask, network address, usable IP range, dan broadcast address. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencakupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan, yang berarti di mana ketersediaan IP ini tidak boleh mepet-mepet dengan kebutuhannya ya teman-teman. Jadi agar kedepannya masih ada ruang yang tersedia gitu. Yang pertama kita masukkan yaitu Departemen Penjualan dengan kebutuhan host 50. Untuk 50 tidak ada ya teman-teman di sini, maka kita cari yang mendekati 50 tapi juga tidak kurang dari 50 yaitu 26 atau /26. Ya betul, 64 atau /26. Untuk max host 64, subnet masknya yaitu 192. Oke, kita langsung masukkan saja atau input di tabelnya /26 ya. Untuk network address yang pertama yaitu yang sudah tersedia yaitu 192.168.10.0 ya. Bentar, saya cek lagi. Oke. Untuk mengetahui usable range dan broadcast address, kita minta bantuan kepada IP calculator. Itu tinggal kita input aja network address, lalu net masknya dan subnet masknya. Ini. Oke. Ini ya. Usable range-nya yaitu minimalnya di 192.168.10.1 hingga di 192.168.10.62. Untuk broadcastnya 192.168.10.63. Sebentar, kita atur biar ini gini aja. Selanjutnya itu Departemen Pemasaran. Departemen Pemasaran membutuhkan 30 yaitu nih satu, karena kalau 32 terlalu mepet ya teman-teman, jadi saya pakai yang 64. Tetap subnet masknya jual. Apakah bisa ya, kita coba ya. Untuk network address-nya kita lanjutkan dari broadcast address yang sebelumnya yaitu 192.10.64. Oke, kita coba untuk cari di sini 64 ya.
lalu nipasnya 26, nitmasnya 26 bener dah. Oke, biar enggak ini kita ini ya, nitmasnya berarti 26. Oke, kita masukkan 26, lalu untuk subnetnya tetap kita coba calculate. Nah, oke. Untuk usable range-nya yaitu 192 168.10.65 hingga 192.168.10.126. Salah, maaf. Untuk broadcast address-nya yaitu maaf, ternyata ini terlalu berlebihan. Sebentar, saya atur untuk tabelnya juga. Nah, gini ya. Sebentar, nanti setelah ini saya akan betulkan untuk tabelnya biar tidak berantakan. Ya, untuk selanjutnya yaitu broadcastnya adalah 127 192 168 10 127. Harusnya seperti ini ya tabelnya. Bentar, tabel lagi. Ini ya, bentar, nanti saya betulkan dulu. Dan selanjutnya ini kita input sesuai dengan cara yang tadi ya teman-teman ya. Bentar, ini cadangannya tidak usah, ini tidak perlu. Maaf. Nah, oke, selanjutnya untuk teknologi sama juga kita inputkan subnet masnya. Kita butuh 10, berarti kita pakai 16 yaitu /28 subnet masnya 240 /28. Nah, untuk network address-nya berarti ini ya 126 128/6. Kita coba untuk cari ya. 240 ya. Berarti usable range-nya di ini 129 ya berarti ya. Oke, 192 168.10 129 hingga di 192.168.
142. Untuk broadcastnya yaitu 192, 168, 10. Oke, untuk broadcastnya itu 192, 168, 10.143. Oke, nanti kita isikan selanjutnya sama dengan cara yang sebelum-sebelumnya ya. Oke, baik, untuk soal yang pertama sudah selesai. Selanjutnya itu soal yang kedua, yaitu buat tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destination network, subnet mask, next hop atau interface yang digunakan. Di sini saya tambahkan kolom lokasi juga ya. Oke. Hanya diperlukan satu routing untuk menuju jaringan kantor cabang melalui koneksi WAN. Sedangkan pada router kantor cabang diperlukan beberapa routing untuk mengarahkan lalu lintas ke seluruh jaringan yang ada di kantor pusat. Seperti jaringan penjualan, pemasaran, dan server. Routing status ini dipilih karena topologi jaringan masih sederhana sehingga lebih mudah dikonfigurasi, lebih aman dan tidak membutuhkan sumber daya tambahan seperti pada routing dinamis. Dari hasil perancangan ini dapat disimpulkan bahwa pengguna metode VLSM mampu menghasilkan pembagian IP yang efisien dan sesuai juga dengan kebutuhan, serta routing statis dapat mendukung komunikasi antar jaringan dengan baik. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.